Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selain Indonesia, tak sedikit negara yang pernah berperang dengan polusi udara. Tiongkok misalnya. Negeri tirai bambu ini menjadi contoh sukses pengendalian pencemaran udara yang berhasil menurunkan angka partikel polutan rata-rata 40% dalam kurun waktu 7 tahun lewat kebijakan ambisius terukur pemerintahannya. Pada satu dekade lalu, negeri tirai bambu ini mencatat rata-rata 52,4 mikrogram per meter kubik partikel polutan. 10 kali di atas ambang batas yang Organisasi Kesehatan Dunia rekomendasikan. Warga Tiongkok saat itu seolah menghirup racun yang mematikan. Atas situasi yang mengancam ini, pada akhir tahun 2013, pemerintah Tiongkok mendeklarasikan perang melawan polusi udara. Dana penanggulangan sebesar 4 triliun rupiah digelontorkan untuk menurunkan polusi udara dalam kurun waktu 4 tahun. Secara agresif dan terukur, pemerintah Tiongkok melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di hampir seluruh kawasan yang tercemar polusi udara. Pemerintah juga memaksa pembangkit listrik existing untuk beralih ke bahan bakar gas alam. Kebijakan ini pun membuahkan hasil, di mana tahun 2018, Tiongkok menutup satu-satunya pembangkit listrik batu bara yang tersisa. Langkah lain yang ditempuh oleh pemerintah Tiongkok, yakni memperketat standar produksi kendaraan sekaligus menghentikan produksi 553 model kendaraan produksi lokal dan asing yang menghasilkan polusi tinggi. Alhasil, partikel polutan di sejumlah wilayah menurun signifikan, rata-rata 44%. Kota Beijing mencatatkan penurunan partikel polutan hingga 56%. Atas capaian ini, harapan hidup warga Beijing meningkat hingga 4,4 tahun berkat penurunan partikel polutan. Di belahan dunia lain, untuk mereduksi polusi, kota New York, Amerika Serikat mematok biaya parkir sangat mahal dan pengenaan biaya bagi pengendara yang melintas di jam-jam sibuk. Kebijakan ini memaksa warganya untuk beralih ke transportasi massal. Beragam cara dilakukan berbagai negara untuk mengatasi polusi udara, di mana usaha kolektif serta kemauan politik yang berkelanjutan untuk mempromosikan, membiayai, dan menerapkan kebijakan untuk udara yang lebih bersih. Lantas pelajaran apa yang Indonesia bisa ambil atau mungkin tiru ya dari keberhasilan Tiongkok menghalau polusi udara? Kita akan mengulasnya dengan reporter Tiongkok Media Group dengan Wisnu langsung dari Beijing, Tiongkok. Selamat pagi waktu Indonesia, Wisnu. Jadi Tiongkok ini adalah contoh ya negara sukses yang bisa menurunkan partikel polutan sebanyak 40% dari tahun 2013 sampai 2020 selama 7 tahun. Nah, apa sih kiat sukses dari Tiongkok yang perlu kita tiru? Ya, selamat pagi pemirsa Metro TV dan Naila. Memang Tiongkok ya selama beberapa tahun ini ya sukses menangani polusi udara ya. Sebenarnya pemerintah Tiongkok atau Beijing ya memang meluncurkan sejumlah banyak kebijakan untuk mengurangi polusi. Salah satu menurut saya itu yang paling penting adalah industri perat sudah dipindahkan ke luar kota Beijing. Misalnya ada satu industri pabrik besi baja ibu kota Beijing sudah dipindah ke daerah ya. Terus tempatnya dibangun menjadi lapangan ski Olimpiade musim dingin tahun lalu. Itu sekarang sudah menjadi tempat hiburan untuk publik. Terus satu lagi itu polusi yang paling parah itu asal dari kendaraan bermotor. Di Beijing itu kalau mobil lama kita sudah menggunakan lebih dari 6 tahun harus periksa emisi setiap tahun sekali. Terus lebih dari 10 tahun harus periksa emisi 2 kali. Kalau emisinya tidak sesuai dengan standar tidak boleh dipakai lagi. Salah satu selama beberapa tahun ini ya Tiongkok Beijing ya juga kiat menawarkan mobil listrik kepada publik. Nah sekarang mobil listrik buatan China Tiongkok ya misalnya BYD maupun Tesla sudah semakin banyak di sini. Contohnya di belakang saya, kantor saya sudah siap charger baterai untuk mobil listrik. Itu untuk penggunanya bisa lebih cepat ya isi baterainya. Itu salah satu kebijakan lagi. Terus satu lagi sebenarnya kalau Beijing ya itu polusinya lebih berat pada musim dingin karena itu kita menggunakan heater atau pemanas itu. Dulu bahan bakarnya kebanyakan batu bara ataupun kayu api, tapi sekarang sudah ganti ke gas alam maupun listrik ya. Walaupun biaya lebih mahal, tapi pemerintah kasih subsidi itu termasuk salah satu kebijakan penting. Satu lagi tentu aja itu penghijauan kota Beijing juga lumayan bagus, di mana-mana
ditutup rumput atau pohon semua, tidak ada yang tanah kosong itu. Menurut saya ini adalah beberapa kebijakan yang sukses dilakukan pemerintah Beijing maupun Tiongkok untuk menangani polusi udara di sini. Host. Ya, Wisnu, bagaimana juga dengan peran industri atau swasta ya dalam turut mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini? Sebenarnya dari pendapat masyarakat atau swasta ini sebenarnya ada prosesnya. Pertama, kebijakan-kebijakan itu sejak diluncur ya, itu ada yang keberatan karena pikir mungkin biaya hidupnya lebih mahal atau sendiri keluar korban ya. Tapi pelan-pelan itu mereka sendiri sudah tahu manfaatnya atau hasilnya. Misalnya kalau sekarang kita warga Beijing mau ganti mobil, kebanyakan pikir pertama mau ganti mobil listrik karena itu ada subsidi dari pemerintah, terus bebas pajak lah, terus yang paling penting harga listrik jauh lebih murah daripada bensin, terus charger baterainya di mana-mana ada. Terus kalau kita misalnya heater menggunakan bahan bakarnya, heater dulu kan batu bara, sekarang ganti ke gas alam atau listrik, itu juga ada yang subsidi lumayan besar. Terus itu misalnya harga malam listrik itu atau gas malam itu harga lebih murah daripada hari siang itu untuk pada musim dingin untuk heater pemanasnya. Yang paling penting sekarang warga Beijing semakin kesadaran pada lingkungan hidup semakin tinggi. Walaupun kita keluar korban sedikit, bayar mahal sedikit, tapi sekarang kita memiliki suatu lingkungan hidup yang cukup sempurna, cukup bagus. Contohnya sekarang orang yang sakit saluran napas lah, ada sakit tenggorokan lah, anak-anak kecil lah itu sudah jarang. Maka kita memiliki suatu lingkungan hidup yang lumayan bagus itu, Naila. Baik, Wisnu, tadi menarik sekali ya terkait selain sektor transportasi, tentunya industri juga. Nih, bagaimana Tiongkok bisa benar-benar berubah dari skema lama menggunakan batu bara sekarang menggunakan energi terbarukan? Prosesnya ini berapa lama sih? Sebenarnya proses menurut saya ini, misalnya ambil contohnya di Beijing, kira-kira selama 5-7 tahun inilah. Pokoknya pemerintah yang pertama, pemerintah membangun fasilitasnya, misalnya pipa gas alam itu masuk ke setiap komunitas, setiap rumah, sampai setiap desa, supaya bisa memiliki syaratnya. Itu investasinya dibayar oleh pemerintah. Terus juga kasih subsidi, seperti tadi saya bilang. Sampai akhirnya kita hitung-hitung kalau warga biasa menggunakan batu bara zaman dulu sama sekarang itu harganya hampir sama. Jadi maka warga biasa juga rela menggunakan energi bersih termasuk listrik maupun gas alam itu. Naila. Iya, selain kebijakan yang dibuat pemerintah, dukungan dari sektor industri dan juga swasta, bagaimana peran masyarakatnya dalam kemudian bisa untuk memaksimalkan peran atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintahnya ini, Pak Wisnu? Seperti tadi saya bilang itu memang pada awalnya itu warga Beijing masih ada yang merasa keberatan, ya pikir sendiri keluar lebih mahal lah, hidupnya lebih tinggi lah. Tapi pelan-pelan kita sudah pertama mendapat untungnya dari energi bersih, misalnya listrik lebih murah daripada bensin lah. Terus pelan-pelan kita juga sesuaikan diri, ya. Apalagi di Tiongkok ada satu kalimat yang sangat terkenal itu namanya itu air gunung yang hijau adalah gunung emas. Maksudnya sekarang kehidupan warga Beijing memang lumayan bagus, tapi kedepannya orang sini lebih mengejarkan suatu kehidupan yang bersih dengan lingkungan hidup yang bagus. Itu kesadaran ini juga cukup tinggi, maka warganya bisa secara rela mengikuti kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah di sini. Naila. Baik, terima kasih atas informasinya. Wisnu Wang, reporter Tiongkok Media Group, sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.